Selamat pagi, sahabat terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh Pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan-Nya, pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini. Mari kita satukan hati kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru di dalam kehidupan kami masing-masing dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami. Berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa, yang bertugas melayani-Mu pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan. Berkati juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar. Biar kami juga boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu dan ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita bersyukur bahwa Bapa telah memelihara kita. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya luar biasa di dalam hidup kita. Rancangannya sungguh sempurna, rancangannya sungguh indah. Mari kita angkat pujian, kita siapkan hati kita. Kita mau ucapkan syukur kita, sebab Bapa begitu baik. Kita selalu dikasihinya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Mari kita hening, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Begitu banyak perbuatan-perbuatan tangan kasih-Nya di dalam hidup kita. Begitu banyak perlindungannya di dalam hidup kita. Tak pernah Dia melihat segala kecacatan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan keinginan daging kita, Dia selalu siap menolong kita. Bapak Ibu, kita buka suara kita. Kita mau benar-benar bersyukur. Bapa begitu baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya itu yang kami mau ucapkan kepadamu. Tak ada yang lebih pantas kami ucapkan selain puji, hormat, dan syukur kepadamu. Teman-teman yang Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau lebih membuka hati kita. Kita buka mulut kita. Kita mau berlutut. Kita mau menyembah Dia. Dia Allah Roh Kudus. Dia Allah yang penuh urapan. Biarlah Dia menjamah kita di tempat kita masing-masing. Asal kita mau membuka diri kita. Mari kita hening, kita berlutut, kita tutup mata kita, kita angkat suara kita. Kita mau menyembah Dia. Saat ku
menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat kami menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah,
Syakara mata syarara kara Syara kara mata kara Syakara tara masyarara kara mata syara kara mata masyarara basyara Osyara mata rara syara kara Allah Roh Kudus kami menyembah memujimu sama rasa Allah Roh Kudus kami sembah Kau sungguh baik Kau sungguh baik di dalam hidup kami Oh syara kara syara kara baca syara marara syara kara syara kara oh syara kama tata syara marara syara kara syara kara syara kara syara kara Yara karanana marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala la la mara. Yara karanana marakarani shantere kala la 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 mara. Yara karanana marakarani shantere Yara karanana marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala. Mari kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih. Bapa, saat ini kami rindu untuk juga mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah jalan bagi hidup kami dan terang bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita. Terima kasih pagi hari ini Engkau utus anak-Mu Astrid untuk dapat menyampaikan pesan-Mu. Bapa, Engkau pakai Astrid, anak-Mu yang Engkau kasihi sebebas-bebasnya. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui Astrid. Bukalah hati dan pikiran kami semua yang hadir saat ini, Bapa. Engkau mau menyampaikan suara-Mu lewat anak-Mu yang terkasih Astrid. Berkatilah Astrid, Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam di hadirat-Mu saat ini. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Markus 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara bintang-bintang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Puja Kristus. Mari kita berdoa. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bantu kami untuk mampu duduk diam, mendengar, juga merenungkannya bersama-sama. Mampukan kami menyelami dan mendapatkan hikmat
dalam pemahaman kami masing-masing, agar remanya terus-menerus terdengar, hingga mampu mengubah hati dan juga hidup kami. Bapa, ajari kami mampu meneladani apa yang telah Yesus lakukan di padang gurun itu, menolak si jahat dan godaan-godaannya, dan tetap setia juga berpegang pada perkataan Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Aba, pelihara kami selalu. Yesus tinggal di padang gurun 40 hari lamanya dan ia dicobai iblis. Injil pagi ini berkaitan dengan dua Injil lainnya yang ada di dalam bacaan Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Di mana kedua bacaan ini kisah mengenai pencobaan Yesus di padang gurun diurai dengan lebih detail. Pencobaan di padang Yesus di padang gurun ini adalah gambaran mengenai bagaimana kita harus bertahan dan terus berjuang untuk tetap setia, bertindak dengan kasih, bersumber pada firman Bapa dalam melewati setiap pergumulan di sepanjang hidup. Saat itu Yesus tengah berpuasa selama 40 hari. Betapa lelah dan laparnya ia. Saat itu kemanusiaannya diuji. Dalam Lukas 4, iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Dalam ayat 3, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini adalah pencobaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, makanan, dan perlindungan, sandang dan papan. Lalu di ayat 6, iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat ini merupakan pencobaan yang berhubungan dengan memiliki segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan juga penghormatan. Hal ini berhubungan dengan ego, di mana sebagai manusia ada perasaan merasa diri lebih tinggi, lebih pandai, lebih bernilai, lebih layak dibandingkan yang lain. Ya, perasaan sombong dan cinta diri. Lalu pada ayat 9, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat ini bicara mengenai pencobaan yang berhubungan dengan perasaan aman karena dicintai, dilindungi. Mari lihat betapa pandainya iblis. Ia menawarkan kejatuhan di semua aspek yang manusia butuhkan. Ia benar-benar mengetahui. Ya, ia mengetahui dengan benar peluang-peluang, cara masuk melalui celah-celah kecil, bagaimana ia bisa membujuk manusia untuk dengan mudahnya jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yesus sudah melewati semuanya. Apa yang kita hadapi sekarang ini sudah dilaluinya. Dan ia adalah teladan kita untuk tetap setia, hidup berpegang pada firman Bapa. Lalu bagaimana caranya untuk tetap kuat dan bertahan setia? Dalam ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Tidak hanya menjaga badan fisik kita melalui makanan, tetapi juga
menjaga roh kita agar sehat, bernutrisi, dan berotot dengan melakukan 5 senjata. Lalu pada ayat 8, Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dengan tidak memilih ilah lain, percaya kepada Bapa, sembah dan taat kepadanya." Lalu terakhir di ayat 12, Yesus berkata, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Mari kita berlaku setia, berpegang pada firman Bapa. Tidak mudah, tapi mari kita mengusahakan yang sebaiknya. Jika jatuh, bangun lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini boleh memuji, menyembah, dan mengalami urapan Tuhan di dalam saat teduh ini. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu dan renungan-Mu yang menguatkan, yang dibawakan oleh saudari kami Astrid. Bapa, hari ini Engkau meneguhkan kami bagaimana kami harus tetap berpegang kepada firman-Mu, agar kami dapat bertahan dengan setia di saat pencobaan datang, di saat kondisi kami berada di dalam padang gurun, dan agar kami tetap terus boleh melakukan tindakan-tindakan kasih, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, namun tetap dapat berdiri tegak setelah kami melakukan berbagai-bagai kegiatan, aktivitas, maupun pelayanan-pelayanan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Bapa, kami juga bersyukur boleh tergabung di dalam komunitas pemurnian hati ini. Dan kami bersyukur boleh berjumpa dengan anak-anak pilihan-Mu yang Engkau hantarkan di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati komunitas ini ya Bapa, agar terus bertumbuh menjadi wadah bagi kami untuk semakin bertambah-tambah di dalam iman. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Paulus dan Ibu Vila dalam segala visi dan misi yang Engkau taruh kepada mereka untuk komunitas ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan yang ada di dalam komunitas pemurnian hati ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu dan perlindungan kuasa darah-Mu untuk anak-anak-Mu yang Engkau taruh melayani di dalam komunitas ini. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk mereka yang sedang menjalani retret pribadi di dalam komunitas ini. Kiranya Engkau terus teguhkan dan kuatkan hati mereka melaksanakan senjata-senjata rohani mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini dan kami mau persatukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto bersama. Mari.
Take out Astrid. Oke, kita foto ya. Saya mulai layar sebentar. Oke, saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah.